Lagi nggak ada berita apa gimana? Pada kesini. Oke ya, oke Manji, boleh Ya. diceritain gimana sih awal kronologinya hari ini? Oh iya, jadi sebenarnya harusnya tuh hari ini saya masih ada di Singapura ya kan, masih dalam rangkaian liburan gitu, liburan. Kemarin udah liburan sama anak-anak, kemana kita? Bali beberapa hari. Nah kemarin tuh lagi jatahnya liburan sama orang tua gitu. Jadi cuma saya, istri saya sama 3 orang tua. Lalu tiba-tiba sore gitu kita lagi makan menjelang makan malam lah gitu, terus tiba-tiba istri saya kayak, ya ampun ya, Sigra berdarah terus nangis gitu. Aduh kan panik kan, kita lagi di Singapura gitu, terus berusaha untuk cari tiket untuk pulang tapi nggak dapat. Akhirnya saya menunggu besoknya. Tadi pagi baru cepet-cepet datang sini. Semalam harusnya katanya mau dioperasi tapi kita nggak mau gitu. Kenapa? Jatuhnya gimana sih kronologinya, Mas Manji? Gimana deh? Ada juga nggak tahu karena pas jatuh ada nggak tahu, ada baru tahunya pas Minda tahu. Oke, Minda tahu terus kasih tahu adek gitu. Karena dia lagi di kamar terus Minda telepon adek, enggak itu adeknya itu tadi ke bawah, adeknya udah di rumah sakit gitu. Itu kalau di film gini tuh dek, di film Manji akan begini ke adek. Gini. Manji udah bilang jagain adek. Kalau boleh tahu jatuhnya di mana sih Manji? Sepengetahuan Manji dioperasi. Jadi maksudnya kalau kata Ini kan sih, ada ini supir saya ya, terusnya ada mbaknya juga yang jadi bener-bener cuma Sigra lagi lari gitu. Sigra tuh kan memang dia tuh Lari-lari gitu. lari-lari jalan-jalan di kompleks gitu, dan terus dia tiba-tiba jatuh terus kena ginian loh, kayak misalnya ada pinggiran batu. pinggiran pembatas gitu, jadi terusnya sekitar segini lah dia. Lumayan besar juga ya, ini berapa senti ya, sekitar 5 cm. 5 senti gitu, 5 senti, dan itu terbuka gitu, makanya terus darahnya banyak sampai kena tulangnya sih. Makanya dokter juga bilang makanya memang dioperasi aja. Dioperasi itu maksudnya dibius total, terusnya itu dijahit. Berapa jahitan mungkin? Dokternya nggak bilang ke istri saya, mungkin istri takut kali ya, takut istri saya semaput. Jadi tapi kayaknya banyak juga deh itu. Manji, kondisinya sekarang mari gimana? Kondisinya sendiri gimana setelah pasca operasi? Kondisinya Masih ada efek-efeknya sih sekarang. Masih tidur. Sekarang sih masih lemes-lemes gitu, masih diem aja, tapi udah melek gitu, udah boleh makan sih. Tapi sebenarnya gini sih, kekhawatiran saya tuh lebih ke semalam ya. Semalam tuh kekhawatirannya lebih ke anak saya kan autis gitu, autism. Dia harus dibius total. Ada pengaruhnya nggak ya gitu? Anestesinya ada pengaruhnya nggak sama? Karena kan kalau anak autis itu kan nggak boleh gluten gitu. Terus yang banyak pantangannya gitu, makanya saya khawatirnya tuh ke situ. Makanya semalam sempet tanya, ya kalau teman-teman yang lihat story saya gitu, kami kan khawatir kan, terus nanya, tapi dokternya nggak mau jawab. Iya, Udah, akhirnya kita pindahin. Iya Manji, alasan sebenarnya yang kan Manji sempat upload tuh di Instagram yang dokter udah dihubungin secara pribadi tapi menolak, akhirnya Manji memutuskan untuk pindah rumah sakit sendiri. Itu kenapa gitu Manji? Maksudnya kan lagi khawatir tapi pihak dokternya nggak mengizinkan Manji. Alasannya sih gini sih, saya cukup bisa menerima sih alasannya. Maksudnya ada beberapa dokter yang menolak untuk nomor pribadinya itu diketahui oleh pasiennya gitu. Saya cukup mengerti untuk masalah itu. Cuma sekarang bayangin anak terluka, terusnya dia katanya harus dioperasi, harus dibius total. Orang tuanya lagi ada di luar negeri gitu. Terusnya orang tuanya taunya dia harus ditindak seperti itu gitu.
kan perlu nanya ya gitu. Pasti kan, wah kenapa nih anak 4,5 tahun autism, terusnya dia harus dibius total, dia harus dijahit, harus ditindak gitu. Kan kita pasti pengen tanya gitu, setidaknya buat membuat hati ini tenang dan yakin lah, karena kan kalau tindakan operasi gitu kan memang harus ada persetujuan orang tua ya gitu. Dan pengen tahu tapi nggak diberitahu gitu. Dengan alasan itu ya, saya sekali lagi saya menghargai privasi dokter sih, cuma ya saat itu kami ya ngerasa kami pengen tenang nih pikirannya gitu. Kamu ngerti kan Dek? Logis kan? Iya kan? Tuh maksudnya anak SMP aja ngerti gitu. Maksudnya harusnya ya, tapi ya itu tergantung kebijakan ya, makanya ya saya rasa memang saya harus pindahin. Manji, tapi memang waktu ketika pergi ke luar negeri kan ditip sama kakak-kakaknya nih gitu. Memang kan sangat aktif sekali gitu kan Sigra. Ya. Gimana sih maksudnya memberikan itu sama kakak-kakaknya juga kewalahankah juga untuk mengawasi adik? Gitu. Gitu. Gimana? Apa pertanyaan apa? Kewalahan ya sih, maksudnya adiknya kan nggak bisa diem. Kan waktu pergi itu Manji kan titipin kan, titipin ke Salva, Sultan, jagain adik-adiknya ya gitu. Oh itu kalau misalnya Dede itu kan inget banget tuh sebelum terjadi, kan di bawah tuh, terus gak ada siapa-siapa yang lain, katanya di luar. Oh ya udah, jadi kalau misalnya semuanya di dalam ada pasti jaga, tapi kalau di luar ya mbak itu jaga. Iya, jadi sebenarnya kan setiap anak tuh di rumah tuh ada yang jagain gitu. Saga ada yang jagain satu, Sigra ada yang jagain. Sigra malah 2 sih sebenarnya. Terusnya ada mbak yang lain lagi untuk ngurus rumah gitu. Nah, walaupun saya udah bilang sama Salva dan Sultan juga buat jagain adik-adiknya, tapi ya kan tidak bisa 24 jam ya gitu. Gak bisa 24 jam. Nah ini saat memang di masa yang lagi dedenya lagi mau main keluar gitu, jadi sama mbak-mbaknya. Kalau di dalam rumah sih sama mereka. Itu jajan di luar ada CCTV mungkin yang tetangga atau rumah? Enggak sih, tapi itu memang bener-bener pas di. Jadi gini lah, kan ini rumah saya, ini rumah tetangga, Mbak Sinta namanya. Jadi di sini ada pembatasnya nih. Nah itu di situ gitu. Tembok. Protektif ya. Sebenarnya biasanya juga kami jagain banget kok. Apalagi Sigra kan memang istimewa ya gitu. Jadi memang biasanya juga dijagain. Tapi kali ini entah ya kelewat cuma beberapa detik doang kok. Ya sebenarnya pelajarannya adalah ya itu bisa terjadi sama siapa aja, kapan aja ya, bahkan sama orang dewasa juga gitu. Jadi kita sih menganggap ini ya sudahlah, memang Sigra terjatuh gitu. Maksudnya kita juga udah cukup maksimal kok ngejagainnya, makanya waktu saya tuh nggak marah sama mbak-mbaknya juga udah takut kayaknya. Udah gimana nih pas Manji datang sama Minda udah mau, saya malah bilang makasih ya. Gitu. Maksudnya makasih udah jagain Sigra pas kita belum datang sini gitu. Saya yakin mereka juga takut diomelin sama kami gitu, tapi saya rasa itu kejadian itu bisa berlangsung kapan aja. Siapa aja. Dengan sekarang operasi dan dengan kondisi Sigra saat ini, apakah nanti next ada pengobatan lebih serius lagi atau bagaimana untuk kedepannya nih pengobatannya? Kalau untuk Sigra, kalau untuk lukanya kan dia nanti akan balik lagi ke sini sekitar seminggu lagi untuk dilepas. Nah ini sih yang agak PR sih ya. Kemarin aja untuk megangin katanya berapa orang? 5 orang ya dia. 5 orang ngepegangin Sigra untuk diperban doang gitu kemarin. Kita belum tahu sih nanti gimana, tapi yang jelas itu akan dilakukan sesuai petunjuk dokter aja. Misalnya seminggu datang, nanti terusnya datang lagi untuk diobatin gitu. Cuma yang sebenarnya yang menarik sih dari hal ini adalah tentang bagaimana anestesi itu pengaruhnya kepada anak autis.
Itu kan yang kemarin kan kekhawatiran kami ya. Ternyata so far sih nggak apa-apa. Manji, keadaan istri juga seperti apa sih saat mendampingi proses operasi? Pasti di antara semua dia yang paling drop kan, ibunya seperti apa sih? Dari kemarin sih memang nggak fokus sih memang istri saya juga, tapi walaupun nggak fokus dia tetap bisa mengatur banyak hal. Dia masih cancel fotografer yang akan fotoin kami di Singapura gitu, terus ya tiket pesawat, padahal saya bilang udah saya aja enggak udah, dia terus supaya dia agak lupa gitu. Karena semalam kami benar-benar nggak bisa dapat penerbangan ke Jakarta, ke Indonesia, jadi dia yang ngerjain gitu semua. Terus tadi masuk, karena kalau Sigra ini memang selalu tidur sama istri saya, jadi tadi mau nggak mau dia yang masuk, dan ya deg-degan aja sih katanya kayaknya justru aku deh yang perlu obat bius gitu. Tapi istri udah mulai tenang sekarang atau kondisinya seperti apa? Udah sih, udah gimana tadi kondisinya? Jadi udah baik-baik aja ya. Jadi udah peluk dede ya, nanti sebentar lagi juga mau pulang dulu. Kebetulan pun rumah dekat dari Mitra ya, jadi pulang ke rumah, terusnya ganti baju, cuci segala macem, nanti nginep di sini lagi. Berapa lama kau tinggal? Berapa lama itu jadi? Mungkin Kayaknya nggak lama deh, nggak lama. Saya nggak tahu sih, ini nanti kita akan konsultasi lagi apakah perlu CT scan atau enggak gitu, untuk tahu beberapa hal yang mungkin terjadi ya, misalnya ada benturan yang keras dan itu kan perlu konsultasi saya sama dokternya gitu. Kalau perlu ya mungkin lebih lama, tapi kalau enggak mungkin besok udah pulang. Iya kan, besok pulang, tapi akan tetap ini ya, datang ke sini lagi terus. Nanti akan memasangkan jadwal nggak sih untuk ngurus Sigra? Nah ini nih kalau ngosongin jadwal, memang sebenarnya kan bulan Januari itu saya bulan liburan ya, Februari juga, tapi kalau Februari itu memang workshop sama tim, udah nggak mungkin kita deket-deket aja, tapi maksudnya itu saatnya bekerja tanpa manggung gitu, bukan manggung, kerjanya bikin album. Nah rencananya tuh saya mau pergi sama istri, jadi kan liburannya ada 4 kali nih dalam bulan ini, sama anak-anak, sama orang tua, sama tim kecil, terusnya sama istri berdua. Nah yang liburan sama istri ini yang kita korbanin, jadi kita nggak jadi pergi berdua karena kan ada jadwal cek Sigra dan lain-lain. Oke. Gitu. Sigranya sendiri itu kan masih umur 4,5 tahun, menjelang operasi sendiri atau saat diobati oleh dokter tuh Sigranya gimana sih? Apa nangis atau gimana? Pada saat Jadi itu. Wah Sigra kan tidak nyaman ya dengan banyak orang gitu. Ya sekali lagi Sigra itu kan memang didiagnosa autism spectrum disorder ya. Dia nyaman di lingkungannya. Tapi ya sekarang sebenarnya lumayan lah, kayak di sekolah dia udah bisa beradaptasi. Ada anak-anak SMP lagi upacara tiba-tiba dia datang gitu. Mungkin aja dia bisa nyaman, tapi kan kemarin kan keadaannya dia sakit, kesakitan, terusnya ada dokter, ada suster dan lain-lain. Jadi dia kemarin teriak-teriak gitu sampai 5-6 orang yang pegangin dia, padahal cuma mau diperban doang. Ya kebayang sih, maksudnya saya juga dikasih lihatnya videonya, karena ada personal manager saya di sini, kasih lihat videonya, kasih lihat fotonya. Maksudnya memang kaki yang ini dipegangin, tangan ini dipegangin, jadi gitu. Nggak tega sih, karena saya juga dapat cerita dari dokter anestesi tadi, ada beberapa anak autism juga gitu yang mau menjalani operasi gitu, orang tuanya tidak mengizinkan gitu kalau dipegangin gitu, kayak kesannya seperti apa gitu. Cuma ya kalau nggak begitu nggak bisa, karena anaknya akan berontak, akhirnya nggak dilakukan tindakan. Kalau saya ya udahlah, tega-tegain aja. posisi di bagian mana? Di kanan atau Di sini, di kanan, di sini deh. di atas tipis ya. Nah di sininya, dan ya itu sampai kayak putih gitu loh tulangnya gitu. Makanya tapi semoga nggak apa-apa sih. Dia sih tadi kita juga belum tahu, cuma yang jelas dia tadi udah melek, udah
bilang pulang pulang gitu doang. Capek aku ngomong apa sih, capek ya, bener. sakit pulang katanya gitu. Ya Mas, jadi trauma nggak sih Mas nanti ninggalin Sigda lagi ke depannya? Saya rasa itu tidak bisa dihindari ya, maksudnya meninggalkan rumah untuk bekerja atau melakukan aktivitas kan nggak mungkin dihindari. Jadi yang perlu dilakukan ya nambah pengawasan gitu. Dan walaupun sebenarnya sih sekali lagi sebenarnya pengawasan dari Sigra tuh yang ngawasin 2 loh, mbaknya tuh ada 2, belum lagi kemarin ada supir kami. Cuma ya ini cuma berapa detik doang sih, berapa detik. Terus kayak Dedek kesana sebentar terus wah tiba-tiba nangis gitu. Jadi ya gimana ya, susah juga. Iya jadi mungkin bisa aja kan pulang dari sini keserimpet mbaknya gitu. Makasih ya. Cepat sembuh. Sorry ya kalau jawabannya kemana-mana gitu, gue juga agak Kurang fokus.